Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Monolog Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami di tengah krisis yang melanda negara kita ada tetap dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-349. Kali ini akan mengangkat satu judul, Bolehkah orang percaya merokok, bertato, dan minum miras? Nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Sebelum kita sama-sama masuk ke dalam topik renungan kita di dalam podcast monolog ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami memohon hikmat dan pengertian daripadamu, dan kiranya roh-Mu menuntun setiap kami Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Roh Kudus, jelikan mata kami, supaya segala yang terselubung boleh disingkapkan dan kami boleh mengerti, sehingga kami boleh dimerdekakan dan dikuatkan di hari-hari yang jahat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, terus terang kalau saya mengangkat topik yang menyentuh area sensitif ya, seperti hal merokok, miras, dan bertato, ini adalah area yang banyak kali mungkin akan membuat orang tersinggung, karena ini zona yang masih diperdebatkan di kalangan orang percaya. Jadi saya mau kasih disclaimer terlebih dahulu saudaraku ya, yang saya bahas di sini bukan berkenaan dengan dosa atau tidak, melainkan kita akan membahas zona ini dengan pertanyaan, apakah ini memuliakan Tuhan? Karena apa? Karena banyak orang datang kepada Alkitab mencari kebenaran di dalam kitab suci, bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya sedang mencari celah, mencari kesempatan, mencari pembenaran, agar hobinya yang dia sukai itu tetap bisa dilakukan tanpa ia merasa bersalah lagi. Apa benar saudaraku? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam episode yang ke-349 ini sekali lagi Mutiara hari ini mengangkat judul, Bolehkah orang percaya merokok, bertato, dan minum miras? Yang saya takutkan ialah banyak pendengar kali ini akan langsung merasa dijudge. Tidak saudaraku ya, saudara langsung merasa diserang dengan firman ini. Tidak. Mari buka telinga, buka hati saudara, dan dengan kerendahan hati kita mau belajar. 1 Korintus 10 ayat 23 tadi sudah dengan jelas ya mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau kita membaca di dalam terjemahan lama, digunakan kata bahwa segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya membangun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan kali ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya nggak sebuah juga, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Dan salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam kehidupan kekristenan ialah, bolehkah orang Kristen merokok?
bolehkah orang Kristen bertato? Lalu bolehkah orang Kristen minum minuman keras atau minum minuman beralkohol nih? Dan menariknya, seringkali pertanyaan ini tidak lahir dari kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, melainkan karena ingin menemukan alasan untuk membenarkan apa yang ia sukai. Kita mencari ayat, kita mencari tafsiran, kita mencari pendapat, sebenarnya bukan untuk taat, tetapi untuk mendapatkan pembenaran. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan mulai masuk ke dalam satu poin, yakni pertanyaan yang salah. Seringkali kita bertanya, ya terutama saudara-saudara yang mungkin saat ini masih kecanduan dengan yang namanya rokok. Lalu saudara mulai bertanya, apakah Alkitab secara eksplisit melarang rokok? Memang saya akan jawab tidak. Karena rokok modern itu belum ada pada zaman Alkitab. Rokok modern ya. Kalau mungkin rokok-rokok kayak zaman dulu seperti sisa, saya juga tidak tahu apakah sudah ditemukan atau tidak pada masa itu ya. Yang pasti bahan bakunya tembakau aja, dipakein filter gitu ya. Atau ada juga yang rokok yang kretek yang tanpa filter ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab memang tidak ditemukan ada ayat yang secara eksplisit melarang orang merokok. Ya. Tapi tidak lantas lalu saudara berkata berarti boleh dong. Tunggu dulu. Karena itu logika yang berbahaya saudaraku ya. Karena jujur terus terang Alkitab juga tidak pernah menyebut tentang narkoba. Alkitab juga tidak pernah menyebut tentang vape atau judi online, judol ya. Secara eksplisit. Tetapi kita tetap bisa memahami prinsip-prinsipnya saudaraku. Ya, poin yang kedua. Tuhan tidak hanya melihat dosa, saudaraku, tetapi hati kita juga. Hati kita ini condongnya kemana? Masalahnya bukan sekedar boleh atau tidak sebenarnya, tetapi mengapa saya melakukannya? Kenapa saya masih ngerokok? Kenapa saya masih suka bertato? Kenapa saya masih suka minum minuman keras? Mengapa saya melakukannya? Misalnya merokok. Silakan tanyakan di hati saudara. Ketika saudara merokok, apakah yang saudara lakukan ini memuliakan Tuhan? Yang kedua, apakah ini membangun tubuh yang Tuhan percayakan? Ingat ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Ya. Bahkan kita diajar untuk menghargai tubuh kita ini, merawatnya sedemikian rupa. Saudaraku, menjaganya dengan baik. Seorang pengkhotbah klasik bernama Smith Wigglesworth, ketika dia melihat seorang anak muda tidak mengancing jaketnya dengan benar, dia menegur dan berkata, "Hai orang muda, kancing jaketmu, ya, coat ya, untuk melindungi dari musim dingin. Coba dikancing dengan benar, karena engkau akan mempertanggungjawabkan tubuhmu di hadapan Tuhan Allah." Itu adalah sebuah quotes di masa lalu, saudaraku ya, yang menunjukkan kepada setiap kita menghargai tubuh kita ini. Saya menghargai tubuh saya dengan bagaimana? Saya menjaga kesehatannya. Karena makin kesini kita akan makin paham, saudaraku ya. Saya sudah pernah khotbahkan sebelumnya bahwa manusia itu terdiri dari begitu banyak otot dan juga begitu banyak sendi. Menunjukkan bahwa tubuh manusia itu memang diperuntukkan beraktivitas. Maka kalau kita kurang beraktivitas, lebih-lebih kalau usia kita sudah mulai ya 30 tahun ke atas ya, biasanya proses metabolismenya sudah lagi bukan pertumbuhan tetapi penggemukan, saudaraku ya. Jadi apa yang kita makan pada akhirnya akan jadi berlebih.
dan dimasukkan ke dalam otot menjadi lemak. Ya, tidak sedikit yang menjadi kolesterol di dalam darah, saudaraku ya. Jadi memperhatikan kesehatan tuh nggak cuma soal rokok. Cuma rokok itu terus terang ya, tidak cuma bikin kanker paru-paru, tapi juga bikin kantong kering, kanker juga, saudaraku ya. Kata orang kalau misalnya kalian nggak ngerokok ya, kalian bisa nabung untuk membangun rumah ya. Jujur terus terang hari ini pun harga rokok sudah meroket, saudaraku ya. Saya pikir juga lebih baik saya beli sesuatu yang berguna bagi hidup saya, bagi tubuh saya. Sekali lagi, rokok adalah satu dari sekian banyak hal yang harusnya kita hindari karena itu membahayakan tubuh kita. Itu kalau saya bicara fair ya. Apakah ini membangun tubuh yang Tuhan percayakan? Apakah itu memelihara tubuhmu? Kalau engkau tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bukan cuma kesehatanmu tapi juga kesehatan orang di sekitarmu. Yang heran ya, kebanyakan orang merokok itu seakan-akan mereka merasa bahwa dunia itu milik mereka. Jadi tidak punya empati, tidak punya kesadaran. Ya, bahwa mereka adalah makhluk sosial yang juga di sekitar kalian juga ada orang yang gak suka kalian ngerokok loh. Ketika ke tempat makan itu kan tempat umum. Saudara bisa aja punya prinsip, ini kan hak saya ngerokok. Di sini tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi kan setidaknya saudara punya hati loh ya. Hati saudara masih belum hitam kan. Saudara masih bisa ngelihat orang-orang di sekitarmu, ada anak kecil, ada orang tua. Apalagi ada orang tua yang sedang batuk-batuk. Tiba-tiba saudara dengan bangganya, sambung puting kata bahasa daerah kami ya. Ya habis selesai satu bilah rokok, sebatang rokok ditambah lagi, itu namanya sambung puting, disambung-sambung. Tanpa peduli orang-orang di sekitarnya. Bagi saya, ternyata rokok juga merusak mental ya. Membuat kita menjadi orang yang tidak punya kesadaran dan tidak punya kepedulian terhadap sesama. Kalau sudah sampai seburuk itu, efek rokok, bagi saya itu memang bukan dosa sebenarnya. Walaupun ya ada dosanya juga karena engkau tidak menghargai tubuh yang Tuhan percayakan. Tapi itu lebih ke egosentris ya. Lebih mementingkan diri sendiri, dan ini juga adalah dosa. Karena engkau terlalu mengasihi dirimu sendiri. Ya, harusnya kan saudara mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Bukan mengasihi dirimu sendiri doang dan memikirkan dunia berputar di sekitarmu. Tapi engkau harusnya menyadari ya bahwa banyak orang-orang yang risih loh dengan para perokok ini dan mereka gak peduli. Yang terakhir, apakah ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah rokok ngebuat saudara lebih dekat sama Tuhan? Ya, kalau kita jawab secara plesetan, iya. Ada beberapa orang-orang yang saya kenal kena yang namanya kanker paru-paru gara-gara ngerokok. Ya, mereka lebih dekat kepada Tuhan. Maksudnya umurnya lebih pendek, saudaraku ya. Tapi kita kalau mau jawab serius, apakah ngerokok lebih dekat kepada Tuhan? Saya pikir enggak ya. Saya pikir tidak, saudaraku ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 seperti yang saya katakan tadi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh bukan milik kita semata. Tubuh itu adalah titipan Tuhan, saudaraku. Maka hargai. Ya, kalau saudara ngelihat ada aksi vandalisme, tiba-tiba ada orang entah dari mana ya, mencoret-coret gerejamu, menggambar sesuatu yang tidak patut. Saudara tersinggung, siapa yang melakukan ini? Ayo kita berperang membela gereja. Seperti itu. Akhirnya saudara merasa tersinggung, marah. Ada orang mencoret-coret, ada orang yang melemparkan mungkin kotoran. Dan mungkin ini real terjadi di Indonesia, saya tidak tahu juga. Aksi-aksi intoleransi seperti itu. Intoleransi maksud saya. Saudara bisa tersinggung ketika ada orang memperlakukan gereja seperti itu. Ada yang ngebakar gereja, ada yang melakukan aksi vandalisme, mencoret-coret dan melemparkan sesuatu yang tidak pantas, merusak gereja. Saudara marah. Tapi tanpa saudara sadari, ketika saudara ngerokok pun, saudara sebenarnya lebih daripada mencoret-coret. Saudara sedang melakukan suatu tindakan suicide pelan-pelan atau bunuh diri diam-diam. Pelan-pelan.
Ada beberapa pembenaran sih saudaraku ya. Nenek saya, kakek saya ngerokok tuh umurnya panjang saudaraku ya. Jawaban ngelesnya mudah sih. Dia mungkin bisa lebih panjang daripada itu kalau dia nggak ngerokok, saudaraku ya. Dan saya juga ngelihat orang-orang yang ngerokok, ya masa tuanya agak kesusahan, sering batuk-batuk saudaraku ya. Saya pengen hidup tuh di masa tua tuh enak, bernapas lega, jantung kita kuat karena sering jogging atau jalan sehat. Daripada masa tua kita, bikin keluarga nggak enak tidur, saudara, batuk-batuk sepanjang hari, sepanjang malam. Belum lagi rokokmu itu ternyata mempengaruhi orang yang nggak ngerokok loh. Saya banyak lihat contoh loh, tiba-tiba anaknya kena kanker. Lah yang ngerokok bapaknya, kok anaknya kena kanker? Ternyata perokok pasif juga sama berbahayanya. Ya saudaraku ya. Maka hari ini saudara punya empati lah, punya kesadaran lah. Kalau itu tidak membangun, tidak berguna, bahkan justru membahayakan, tidak memuliakan Tuhan, maka lebih baik tidak usah. Ya saudaraku ya. Poin yang ketiga pembahasan kita adalah tentang minuman keras. Lalu bagaimana dengan minuman keras ya? Ini juga adalah gray zone ya. Kenapa ini jadi gray zone? Karena kita harus jujur ya. Saya tidak ingin di sini memberikan excuse, maksudnya alasan atau izin untuk pembenaran ya. Tapi kita harus jujur juga sih di sini. Alkitab tidak melarang semua konsumsi alkohol. Saudara garis bawahi di sini. Alkitab tidak melarang semua konsumsi alkohol. Tapi dalam konteks pada masa itu ya. Pada masa itu kan anggur itu dikenal di dalam budaya Yahudi sebagai minuman yang minuman untuk pesta yang disukai semua orang gitu ya. Dan minuman anggur itu dianggap sebagai minuman yang paling membuat semua orang dihormati, seperti itu. Jadi kalau suatu keluarga mengadakan pesta, minuman anggur itu wajib ada. Bahkan di masa-masa itu sudah mengenal yang namanya level grade anggur yang biasa sama anggur yang the best. Nah, saudara pernah mendengarkan kisah bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur? Ketika ia mengubah air menjadi anggur karena kehabisan anggur tuan rumahnya, jadi dibuatlah mujizat, melalui mujizat ya dibuatlah air menjadi anggur, saudaraku ya. Orang-orang mulai bertanya, loh kok biasanya tuan rumah ini menghidangkan anggur yang enak di awal, tapi kok kalian beda ya, kalian malah menghidangkan anggur yang terbaik di akhir. Nah, itu mujizatnya yang luar biasa, saudaraku ya. Tapi saudara harus mencatat ini juga. Sekalipun tidak ada larangan untuk mengkonsumsi alkohol, namun Alkitab sangat keras terhadap yang namanya kemabukan atau mabuk. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Nah ini kan gray zone jadinya. Boleh minum miras tapi tidak boleh mabuk. Bisa nggak sih? Ya. Masalahnya banyak orang tuh nggak bisa berhenti pada kata cuma sedikit aja. Awalnya sedikit icip-icip, tahu-tahu nanti sudah di dalam parit, saudaraku ya, sudah di dalam got dia. Awalnya nggak apa-apa sedikit aja, tapi beberapa menit atau beberapa jam kemudian dia sudah nyungsep di dalam gotnya. Ya mending kalau nyungsep di dalam got, saudaraku ya. Kalau saudara mabuk, saudara mengendarai mobil lalu tabrak lari dan membunuh beberapa orang, ya jelas tidak ada hal yang bisa kita banggakan dari yang namanya kemabukan, saudaraku ya. Nah, saudara lihat di sini. Seringkali akhirnya orang yang nyicip dengan kata sedikit itu mereka akhirnya kecanduan. Nah, ini yang enggak benar juga di dalam Alkitab, kecanduan. Kehilangan kontrol diri, ya kemabukan itu tadi. Beberapa orang yang suka mabuk itu biasanya juga suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, saudaraku ya. Kehilangan kontrol diri. Bahkan ada yang katanya gelap mata, yang tanpa sadar ia membacok orang. Karena dia sudah tidak ada nuraninya.
boro-boro nurani ya. Dicubit aja dia sudah kebal, saudaraku ya. Ya, saya juga sebagai manusia normal, sebagai anak laki-laki yang normal juga pernah menenggak minuman keras dengan teman-teman ketika SMA, saudara ya. Itu beberapa waktu pada sebelum saya bertobat sungguh-sungguh ya. Saya merasakan sampai pada level dimana ya kulit saya dicubit tuh tidak sakit, saudaraku ya. Sudah sampai ya kebal seperti itulah, kebas. Tidak ada rasa, tapi masih belum mabuk sampai tidak sadarkan diri, saudaraku ya. Belum sampai pada titik saya ngomong nyerocos tanpa ada kontrol ya. Saya nggak membenarkan itu juga sih. Jadi pada intinya kemabukan itu banyak yang nggak benernya, saudaraku ya. Dan pintu menuju kemabukan itu adalah excuse atau pembenaran atau izin untuk boleh minum minuman keras, ya. Kalau seandainya saya ditanya, ini secara saya manusia apa namanya sosial sajalah yang bermasyarakat. Kalau seandainya saya ditanya boleh nggak minum minuman keras, jawabannya akan sangat luas, saudaraku ya. Saya bisa saja memperbolehkan dengan konteks misalnya kalau itu adalah sebuah acara di mana diperbolehkan minum minuman keras dalam tanda kutip seperti anggur untuk menghormati perayaannya, tetapi harus tetap memperhatikan tidak boleh banyak dan tidak boleh sampai mabuk. Mungkin saya akan bilang boleh. Tapi saya kemudian juga melihat kepada satu hal yang lain. Sama seperti ayat yang saya baca hari ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi nggak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi nggak segala sesuatu membangun. Saya takutnya kalau saya kompromi menyicip minuman keras gitu ya, dan saya terlihat bahagia, saya takutnya ada orang yang lemah imannya yang melihat itu, dan kita akhirnya jadi batu sandungan. Ya, lemah imannya tuh yang tidak punya pengertian ya. Mereka nggak punya ilmunya dalam tanda kutip, nggak punya pemahamannya. Akhirnya mereka akan ngejudge sama kita, ya orang Kristen ternyata suka minum. Karena orang akan berpikir, mereka nggak tahu kan kelanjutannya, saudaraku ya. Walaupun kita cuma bilang minum sedikit, tapi kalau kita sudah tampaknya di atas meja sudah tersusun minuman keras, lalu kita duduk-duduk ngobrol dengan mereka, lalu orang akan berpikir, paling mereka sampai mabuk, pendeta suka mabuk, hamba Tuhan suka mabuk. Ya, gak usah jauh-jauh deh, kalau ada hamba Tuhan atau pastor ketahuan deh ya masuk ke dalam pub atau diskotik, ya pasti akan dijudge. Ya ngapain pastor atau pendeta ke situ? Sebenarnya dia boleh-boleh aja ke situ kalau dia mau. Dia bisa beli ya minuman soft drink atau apapun juga, dia bisa pesan kentang goreng kayak di situ. Tapi kan orang akan tersandung ya dengan kebebasan yang seperti itu ya. Oh, ngapain nih pendeta masuk pub atau diskotik? Apakah dia sedang melakukan penginjilan gitu ya? Tentu orang akan lebih banyak berpikir yang negatifnya. Dia ternyata pastor pendeta duniawi ini. Saudara ya, serba salah memang. Sehingga akhirnya ya alangkah lebih baiknya kita bijak sajalah. Jangan sampai jadi batu sandungan. Itu aja. Kebebasan kita, Rasul Paulus sendiri sudah berkata ya, lebih baik aku tidak makan atau minum anggur daripada kebebasanku itu menjadi sandungan bagi orang lain. Atau lebih baik aku tidak ini, itu dan sebagainya. Yang jadi batu sandungannya. Lebih baik aku tidak melakukannya. Nah, saya tertarik kemarin ada sebuah ilustrasi ya. Ada sebuah ilustrasi tentang boleh apa nggak boleh gitu ya. Tentang boleh apa nggak boleh ya. Di dalam platform TikTok ya, saya ada lihat seorang bapak-bapak ya. Seorang bapak-bapak ini dia bilang sebelum menikah, dia adalah orang yang suka hobi nyanyi. Pada waktu mandi ia nyanyi. Dia suka bersenandung seperti itu. Dan dia suka bersenandung dengan suara yang nyaring.
Tapi kemudian setelah dia punya anak, dengan sendirinya dia sadar kebiasaannya itu bisa mengganggu anaknya. Dia takut ketika anaknya sedang tidur lelap, kemudian dia nyanyi-nyanyi di kamar mandi, sehingga anaknya kebangun dan gak bisa tidur lagi dan rewel. Akhirnya dia lebih memilih karena rasa sayang, rasa cintanya kepada anaknya, dia tidak melakukan itu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ada sebuah kesadaran di mana dia sadar bahwa saking sayangnya dengan anaknya, dia tidak mau melakukan itu. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan mencari excuse untuk kompromi dengan hobi-hobimu dan kesenangan-kesenanganmu yang sebenarnya berfokus pada dirimu sendiri, saudaraku ya. Lebih-lebih karena tato ya. Ini juga sering diperdebatkan. Nah, biasanya ada ayat kutipan di dalam Imamat 19 ayat 28 yang berkata, janganlah kamu merajah tanda-tanda pada kulitmu. Nah, ini adalah satu konteks Yahudi kuno ya. Tato itu seringkali berkaitan dengan ritual penyembahan berhala. Tato itu juga adalah gambar atau lambang penghormatan kepada orang mati dan praktek keagamaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa kafir pada masa itu, saudaraku ya. Jadi kenapa saya bilang penghormatan kepada orang mati itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi ya? Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak memuliakan Tuhan, para penyembah-penyembah berhala dan sebagainya, saudaraku ya. Nah, kalau konteks hari ini, boleh gak saya bertato? Pertanyaannya itu bukan hanya bolehlah, bolehkah? Tetapi sekarang motivasinya apa nih? Saudara mau bertato itu apa? Saudara mencari identitas, saudara mengikuti tren, saudara sedang menjadi orang yang mewakili kata rebel atau pemberontak. Apakah saudara memuliakan Tuhan dengan tatomu? Nah, seringkali saudaraku ya, kita suka sekali mencari garis batas minimal. Sampai sejauh mana kita boleh. Tapi pertanyaannya, apakah yang paling menyenangkan hati Bapa? Harusnya kita fokus pada pertanyaan itu, bukan mencari fokus batas minimal. Ya, berapa waktu kemarin, beberapa tahun terakhir ini saya ada ngelihat juga pester-pester muda yang bertato, yang sekujur tubuhnya banyak tato. Dia ingin menunjukkan bahwa, oh saya excuse saja, saya bisa serupa dengan dunia dan tetap mengikuti Tuhan. Bagi saya, kelihatannya orang ini rohani dan semua pengajaran yang dia sampaikan ya berpusat pada firman Tuhan. Tetapi gimmick yang dia pertunjukkan, saudaraku ya, kebebasan-kebebasan konteks-konteks dan pengajarannya yang nyeleneh seperti itu, yang kontroversial, yang mencari-cari perdebatan seperti itu, bagi saya justru membuat kegaduhan, justru membuat batu sandungan. Sehingga saya akhirnya melihat hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, yang masih muda ini, yang bertato ini, sebenarnya dia lebih memikirkan exposure untuk dirinya sendiri dengan cara yang negatif gitu ya. Kita biasa tahu ya, ada orang-orang yang menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif untuk memviralkan dirinya sendiri. Saudaraku ya, dia mencari exposure dengan cara negatif seperti ini. Apakah itu bisa dibilang sebagai hamba Tuhan? Saya pikir seorang hamba Tuhan yang sejati tidak akan memikirkan repot-repot memikirkan perkara yang seperti itu. Ya, saudara sebenarnya udah tahu jawabannya kok. Ketika engkau berfokus pada dirimu sendiri dan mencari exposure bagi dirimu sendiri, sebenarnya engkau sedang mengasihi dirimu sendiri daripada firman Tuhan, daripada mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 14 ayat 13 berkata, janganlah kita saling menjadi batu sandungan. Mungkin ada hal yang menurut kita tuh gak masalah. Tapi apakah hal ini membuat orang lain bertumbuh? Bayangkan ada seorang pemuda baru bertobat ya. Ia sedang berjuang meninggalkan alkohol. Lalu tiba-tiba di dalam sebuah pelayanan ia melihat orang Kristen berkata, santai aja lah. Boleh aja minum. Dan pemuda ini yang bergumul dengan miras tadi, dengan alkohol, ia kembali jatuh kepada kubangan yang sama. Karena apa? Karena pengetahuan kita. Kita jadi batu sandungan.
Sebenarnya persoalannya di sini, ini bukan lagi tentang hak kita, tetapi tentang siapa yang kita kasih. Diri kita kah apa Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu seperti firman-Nya, biarlah Yesus dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Hakikat daripada kita mengikuti Yesus apa? Memikul salib, menyangkal diri. Yang menyangkal diri itu artinya keinginan daging kita tuh biarlah semakin berkurang. Egoisme kita, egosentris kita semakin terkikis, dan biarlah Kristus yang semakin bertambah, semakin besar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup saya mau memberikan sebuah ilustrasi ya, boleh atau tidak boleh. Seperti tato tadi sebenarnya saya sudah pernah bahas sih di dalam salah satu podcast saya yang dulu-dulu ya. Ya, karena itu juga menjadi batu sandungan ya. Belum lagi ada stereotip bahwa bertato itu sangat identik sekali dengan kriminalisme, dengan ya orang-orang yang bisa dibilang rebel, pengguna narkoba dan sebagainya. Maka saya pun tidak ingin menjadi batu sandungan. Tapi kalau seandainya saudara udah terlanjur sebelum ikut Tuhan itu saudara sudah bertato ya nggak apa-apa, saudara tidak usah juga memaksakan diri untuk menghapusnya, karena menghapusnya juga butuh biaya dan tentunya tidak murah saudaraku. Tapi saudara bisa sounding bahwa bertato ini tidak dibenarkan ya. Itu jadi batu sandungan. Itu juga tidak baik ya. Jadi kita lebih baik memilih mengalah lah. Tidak mempergunakan kebebasan kita supaya orang lain tidak tersandung. Seperti itu. Ilustrasi terakhir, bayangkan ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Sayang, sampai batas mana saya boleh dekat dengan wanita lain tanpa dianggap selingkuh, Yang?" Dan saya tahu bahwa pertanyaan ini juga sendiri sudah bermasalah banget saudaraku ya. Kalau saudara tidak diselpet, saudara masih bersyukur ya. Berani-berani mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena orang yang mengasihi pasangannya tentu tidak akan mencari batas minimum kesetiaan. Ia justru akan lebih fokus kepada mencari cara untuk menyenangkan pasangannya. Demikian juga dengan Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan terakhir, apakah orang percaya boleh merokok? Apakah boleh bertato? Apakah boleh minum minuman keras atau alkohol? Mungkin perdebatan tentang itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang saudara ajukan kepada diri saudara sendiri. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu membangun iman dan sesama? Apakah itu menjadi kesaksian yang baik? Menjadi contoh yang baik bagi anakmu, bagi keluargamu, bagi sahabat-sahabatmu? Apakah itu membuat saya semakin serupa dengan Kristus? Karena pada akhirnya kehidupan Kristen bukan soal mencari apa yang boleh atau apa yang masih boleh dilakukan, tetapi tentang hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami, Kau membukakan hikmat dan pengertian, Kau menyingkapkan segala yang terselubung, dan biarlah kami boleh meresponinya bukan dengan hati yang keras, melainkan hati yang lembut yang bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya kebiasaan-kebiasaan buruk memang sulit sekali kami tinggalkan, tetapi kami akan mulai belajar. Pertama-tama juga dengan meninggalkan pergaulan yang buruk, yang memupuk kebiasaan buruk tadi. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari orang-orang yang menjerumuskan kami kepada hal-hal yang buruk. Kami boleh lebih memilih komunitas yang baik, support system yang mendukung kami untuk bertumbuh menjadi serupa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus setia seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap para pendengar-Mu, supaya mereka semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, semakin hari semakin dewasa, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.